Halo, Assalamualaikum, welcome back di channel Keluarga Rahmawan dan di fanpage Bright Kids Study Club. Kita masih akan membahas buku Bu Pena jilid 5C ya. Kali ini udah memasukin tema 7, subtema 1. Baik, saya kali ini akan bahas halaman 90 ya. Di sini ada ayo berlatih membaca teks ya, lalu menjawab pertanyaan. Oke, kita baca ya. Pada tahun 1596, Cornelis de Houtman bersama pasukannya mendatangi Indonesia. Mereka datang melalui pelabuhan Banten untuk berdagang rempah-rempah. Kedatangan mereka pun disambut baik oleh rakyat Banten. Sambutan yang hangat dari rakyat Indonesia membuat pasukan Belanda di bawah pimpinan Cornelis semakin suka berdagang di Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan didatangkannya 65 kapal dagang Belanda pada tahun 1596 dan 1601. Pihak Belanda mendatangkan banyak pedagang ke Indonesia untuk melakukan perdagangan rempah-rempah. Mereka membeli rempah-rempah secara langsung dari petani Indonesia. Namun sikap para pedagang Belanda semakin lama semakin sewenang-wenang. Mereka bahkan mulai melakukan monopoli terhadap kegiatan perdagangan rempah-rempah Indonesia. Pada tanggal 20 Maret 1602, pihak Belanda pun mendirikan VOC atau Serikat Perusahaan Dagang Hindia Timur di Indonesia. Melalui VOC, mereka melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah. Petani rempah Indonesia hanya diizinkan melakukan kegiatan jual beli dengan VOC. Selain itu, harga rempah yang dijual pun harus sesuai dengan harga standar yang telah ditetapkan oleh VOC. Hal tersebut memang menguntungkan bagi pihak Belanda, tapi sangat merugikan bagi rakyat Indonesia. Lalu, pertanyaannya ya, kerjakan soal berikut berdasarkan teks di atas. Buatlah pertanyaan menggunakan kata 5W 1H berdasarkan teks di atas. Baik, untuk membuat pertanyaan ini teman-teman bebas ya, membuat sesuai ide teman-teman sendiri, asalkan sesuai dengan kata tanya 5W 1H. 5W 1H itu apa aja? Apa, di mana, berapa, bagaimana, dan seterusnya ya. Oke, di sini saya berikan contohnya, teman-teman bisa ikut contoh dari saya atau bisa membuat sendiri sesuai ide masing-masing. Oke. Pertanyaan pertama, siapa yang mendirikan VOC? Lalu pertanyaan kedua, apa tujuan Cornelis de Houtman datang ke Indonesia? Pertanyaan ketiga, di daerah mana Cornelis de Houtman datang ke Indonesia? Nomor 4, pertanyaan keempat ya. Kapan Cornelis de Houtman bersama pasukannya mendatangi Indonesia? Pertanyaan kelima, mengapa rempah-rempah sangat dicari oleh bangsa Eropa? Lalu pertanyaan keenam, bagaimana cara pasukan Belanda melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah? Oke. Nah, sekarang nomor 2, tulislah kembali isi teks narasi di atas ke dalam satu paragraf. Bacakan hasilnya di depan kelas dengan percaya diri. Untuk nomor 2 ini teman-teman juga bebas ya, menuliskan sesuai dengan bahasa teman-teman sendiri. Di sini saya akan berikan contohnya saja ya. Contoh paragraf. Pada tahun 1596, Cornelis de Houtman bersama pasukannya mendatangi Banten, Indonesia. Mereka datang melalui pelabuhan Banten untuk berdagang rempah-rempah dengan membelinya secara langsung dari petani Indonesia. Namun, sikap para pedagang Belanda semakin lama semakin sewenang-wenang. Pada tanggal 20 Maret 1602, Belanda mendirikan VOC atau Serikat Perusahaan Dagang Hindia Timur di Indonesia. Melalui VOC, mereka melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah. Petani rempah di Indonesia hanya diizinkan melakukan kegiatan jual beli dengan VOC. Hal tersebut memang menguntungkan bagi pihak Belanda, tetapi sangat merugikan bagi rakyat Indonesia. Oke, itu teman-teman ya. Next, kita lanjut ke ayo berlatih ya. Di halaman 91 ini IPA. Tuliskan bentuk perubahan wujud benda pada peristiwa berikut. Yang A, lilin yang dinyalakan lama-kelamaan akan meleleh. Nah, lilin meleleh itu dari padat menjadi cair, maka bentuk perubahan wujudnya adalah mencair. Lalu yang B, mentega dipanaskan di atas wajan, lalu mentega tersebut berubah wujud menjadi cair. Nah, ini juga mentega tadinya panas, kalau dipanaskan dia menjadi cair, berarti prosesnya namanya mencair. Next, halaman 92.
Baju yang basah lama-kelamaan mengering saat dijemur di bawah sinar matahari. Baju yang basah itu berarti tadinya ada airnya ya, lalu kering berarti berubah menjadi gas. Cair menjadi gas namanya menguap. Lalu D, cairan agar-agar berubah menjadi kenyal setelah diletakkan di dalam kulkas atau freezer. Tadinya cair menjadi kenyal atau padat, berarti itu namanya membeku. Lalu nomor 2, carilah masing-masing 3 contoh lain peristiwa membeku, mencair, menguap. Tuliskan pada tabel seperti berikut. Ini teman-teman bebas ya, sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan teman-teman sendiri. Peristiwa membeku, mencair, menguap. Di sini saya berikan contohnya ya. Untuk peristiwa membeku, contohnya air akan berubah menjadi es jika didinginkan pada suhu tertentu. Lalu contoh membeku yang kedua, agar-agar yang masih cair akan membeku saat mengalami penurunan suhu atau didinginkan. Lalu peristiwa membeku yang ketiga, minyak goreng akan berubah menjadi padat pada saat mengalami penurunan suhu. Lalu untuk proses mencair yang pertama, contoh peristiwa mencair yang pertama ya, gula pasir yang dipanaskan akan mencair. Lalu yang kedua, es batu yang dibiarkan di udara terbuka juga akan mencair. Lalu yang ketiga, mentega yang dipanaskan akan mencair. Teman-teman bisa tambahkan juga misalnya coklat ya, coklat juga akan mencair jika dipanaskan. Lalu menguap, contoh yang pertama, baju basah yang dijemur lama-kelamaan menjadi kering karena air menguap. Contoh menguap yang kedua, air akan berubah menjadi uap jika dipanaskan pada suhu yang panasnya melebihi suhu didih air. Lalu yang ketiga, bensin lama-kelamaan akan habis karena menguap jika dibiarkan di udara terbuka. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 3. Made melakukan percobaan perubahan wujud benda menggunakan alkohol dan lilin. Made menyiapkan alkohol sebanyak 100 ml dan lilin setinggi 20 cm. Made kemudian membakar kedua benda tersebut dan mengamatinya dalam waktu 45 menit. Perhatikan hasil pengamatan Made berikut. Alkohol tadinya menit ke-0 nih 100 ml ya. Menit ke-15 menurun menjadi 90 ml. Menit ke-30 menurun lagi, berkurang lagi ya menjadi 60 ml. Menit ke-45 makin berkurang, makin sedikit, tinggal 45 ml. Begitu juga dengan lilin ya, tadinya 20 cm, menit ke-0, menit ke-15 menjadi 18 cm. Menit ke-30 berkurang lagi jadi 16 cm. Menit ke-45 berkurang lagi tinggal 12 cm. Nah, berdasarkan data pengamatan tersebut, jawablah soal berikut. Pada menit ke-45, alkohol berkurang dari 100 ml menjadi 45 ml. Menurutmu, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Ya, volume alkohol berkurang dari 100 menjadi 45 itu karena alkohol menguap ya, atau mengalami peristiwa penguapan. Lalu pada menit ke-30 lilin mengalami penyusutan 20 cm menjadi 16 cm. Menurutmu mengapa hal tersebut dapat terjadi? Karena lilin mencair ya. Pertanyaan ketiga, jika api pada lilin dimatikan, perubahan wujud benda apa yang akan terjadi? Jika lilin dimatikan, maka perubahannya menjadi dari cair menjadi padat. Oke, dari cair menjadi padat atau disebut dengan membeku ya. Lalu pertanyaan terakhir nih, buatlah bagan perubahan wujud benda masing-masing pada alkohol dan lilin. Nah, ini pada alkohol bagan sederhana nih teman-teman ya. Pada alkohol itu perubahan dari cair menjadi gas, itu disebut menguap. Sedangkan pada lilin perubahannya dari padat menjadi cair, itu disebut mencair. Oke, udah selesai ya pembahasan kita tadi dari halaman 90 sampai halaman 92. Next kita akan lanjutkan di halaman berikutnya di next video ya. Semoga bisa membantu teman-teman mengerjakan tugas ataupun PR dari sekolah ataupun belajar secara mandiri di rumah. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share juga ke teman-teman yang lain agar lebih banyak yang bisa terbantu ya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Thank you for watching. Bye-bye.